Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan, sehat semuanya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita foto terlebih dahulu yuk. Keluarkan videonya. Mungkin sinyal saya yang kalah ya, ini jelek. Jadi tidak keluar. Aura sama Audrey udah dikeluarkan belum? Ya. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup ya. Bentar, saya kirim di grup. Oke. Kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong nomor absen 12 siapa ya? Nomor absen 12. Oh, Christine sudah kemarin. Nomor absen 11. 11 siapa? Carol ada di sini? Oh, tidak ada. Oke, kita polisi pimpin doa. Minta tolong mikrofonnya dimatikan semuanya dulu. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Kau kumpulkan kami di ruang Zoom pada pagi hari ini. Berkatilah kami dalam kegiatan Zoom hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan Zoom pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami aturkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita buka buku paket AKM kalian. Silakan buka buku AKM kalian halaman 25. Silakan dibuka buku AKM halaman 25. Dibuka halaman 25. Sudah semuanya? Sudah dibuka? Belum. Sudah? Ya, kita masuk ke sini ya. Ya, penampilan saya kelihatan di sini ya. Nah, ini di nomor 7 ya, kelanjutannya kemarin. Nah, ini ada gambar iklan, ya loh. Iklan apa di situ? Gambar iklan apa di situ? Ikan, ya. Gambar iklan ikan ya, tentang makanan yang bergizi tinggi, sehat dan enak di situ. Nah, kita lihat informasi apa yang dapat kalian temukan pada iklan di atas. Informasi apa yang dapat kalian dapat dari iklan di atas? Apa? Iklan apa yang dapat kalian? Apa? Ikan bersih. Ikan. Ya, di sini iklan di sini adalah mengajak kita untuk makan ikan, ya toh. Nah, karena ikan itu memiliki gizi yang tinggi, lemak terdapat pada ikan. Nah, adalah lemak yang tak jenuh ya, karena mudah dicerna oleh tubuh kita dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus makan ikan agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti pada iklan di sini. Kita disuruh mengkonsumsi ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Berarti informasi yang kita dapat di sini adalah ajakan untuk makan ikan. Karena ikan dapat menjadi tubuh kita tumbuh dan berkembang dengan baik karena nilai gizinya yang tinggi. Jelas untuk nomor 7? Jelas. Oke. Selanjutnya yang kedua. Di sini ada sebuah bacaan. Teks saya bacakan ya.
Elang Ya. Jawa atau Nisaetus atau Bartelsi adalah salah satu spesies elang yang berukuran sedang dalam keluarga dan identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu adalah Garuda. Nah, sejak tahun 1992, ini ditetapkan sebagai maskot Satwa Langka Indonesia. Nah, burung pemangsa ini berburu dari tempat bertenggernya di pohon-pohon tinggi di dalam hutan. Dengan sigap dan tangkas menyergap aneka mangsanya yang berada di dahan pohon maupun di atas tanah, seperti berbagai jenis reptil, burung-burung jenis walik, punai, bahkan ayam kampung, juga mamalia yang berukuran kecil sampai besar, seperti tupai, bajing, kalong, musang, dan sebagainya di sini. Nah, di sini kemudian sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa. Dari ujung barat atau di ujung kulon, di ujung usia itu di Semenanjung, di Belambangan Purwo, namun penyebaran ini terbatas di wilayah-wilayah dengan hutan primer dan di daerah perbukitan. Ya, perhutanan dalam peralihan dataran rendah dengan pegunungan. Nah, sebagian besar yang ditemukan di separuh belahan selatan Pulau Jawa, agaknya burung ini hidup berspesialis pada wilayah belerang. Elang Jawa terancam kelestariannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adalah kehilangan habitat dan eksploitasi jenis, pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian, serta perburuan elang yang diperjualbelikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan, karena kelangkaannya memelihara burung ini seolah menjadi kebanggaan tersendiri. Pada gilirannya menjadikan harga burung ini melambung tinggi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dilakukan guna menjaga kelestarian elang agar Jawa tidak punah, yaitu dengan cara menjaga ekosistemnya, tidak melakukan pemburuan liar, dan melindungi keberadaannya dengan cara membawa kembali konservasi hewan. Nah, ini diambil dari Wikipedia ya. Nah, sekarang dari bacaan itu sekarang kita buka di halaman 26. 26 yang nomor 8. Nah, sekarang kita lihat. Pernyataan di titik ini, nomor 1, satwa adalah endemik di Pulau Jawa. Kedua, sebarannya di Pulau Sumatera. Pernyataan yang ketiga, nama latinnya adalah Nisaetus bartelsi. Yang keempat adalah tempat bertenggernya di pohon-pohon tinggi dalam hutan. Kelima, diburu dengan dagingnya yang mahal. Nah, sekarang ciri-ciri elang pada gambar itu ditunjukkan nomor berapa? Ciri-ciri elang itu. Yo, kalian lihat ciri-ciri elangnya. Ciri-ciri elangnya. Nggak dengar suaranya. Suara saya nggak dengar. Ya kata kita. Oh, kata? Kita. Oh, sinyalnya kali. Sinyalnya salah. Kamu dengar suara saya jelas enggak? Jelas. Oh, berarti sinyalnya itu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ciri-ciri elang Jawa berikut ini yang mana? Yo, ciri-ciri dari elang Jawa itu yang mana? Berdasarkan kalian, ciri-ciri hewannya. B. 1, 3, dan 4. 1, 3 dan 4. 3 dan 4. 1, 3, dan 4. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat 1, 3, dan 4. Kita lihat. Yang tadi ciri-ciri hewan yang pertama adalah merupakan satwa endemik di Pulau Jawa, benar atau tidak? Merupakan satwa endemik di Pulau Jawa, benar atau tidak? Benar. Benar. Ya. Terus kalau sebarannya di Pulau Sumatera, benar atau tidak? Penyebarannya di Pulau Sumatera. Benar tidak?
Tidak. Berarti 2 tidak ya? Tidak. Ya. Yang nomor 3. Nama bahasa Latinnya adalah Nisa Etus Bartelesinda. Benar. Iya, betul. Ya. Kemudian yang keempat, tempat bertenggernya di pohon-pohon tinggi dalam hutan. Benar atau tidak? Benar. Benar. Kalau diburu dengan gadingnya Yamaha, benar atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti dari jawaban itu yang tidak berarti ada, yang iya berarti yang B ya. 1, 3, dan 4. Itu untuk jawaban yang nomor 8. Jelas untuk nomor 8? Jelas. Sekarang yang nomor 9. Berdasarkan informasi pada teks di atas. Nah, tuliskan faktor-faktor yang mengancam kelestarian elang Jawa. Ada apa saja faktor-faktor yang mengancam kelestarian elang Jawa tadi? Ada apa? Kita lihat di sini di bacaan tadi. Ya, mengancam. Apa saja? Pemburuan liar. Ya, yaitu adalah pembalakan liar di sini. Pembalakan liar atau pemburuan liar. Kemudian kehilangan habitat. Kemudian ada jenis eksploitasi jenis, ya toh? Kemudian ada konversi hutan menjadi lahan pertanian, serta perburuan elang untuk diperjualkan beli di pasar gelap sebagai satwa peliharaan. Betul tidak? Betul tidak? Iya, kelihatan kalau yang saya tampilkan. Berarti faktor yang pertama adalah kehilangan habitat. Yang kedua adalah eksploitasi jenis. Yang ketiga adalah pembalakan liar atau pemburuan liar. Yang keempat adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian. Yang kelima adalah serta perburuan elang untuk diperjualbelikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan. Sekarang kita lanjut untuk nomor 9, soal berikutnya. Soal berikutnya, minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Ya, punyanya Aruna minta dimatikan kembali. Ya, oke, terima kasih. Perhatikan puisi berikut ini. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya berkata, kita sedang perang. Dia tidak tahu bila mana ia datang. Kedua tangannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Toto Sudarto Baktiar. Nah, sekarang dari puisi di atas. Nah, sekarang dari puisi di atas itu bercerita tentang apa ya? Puisi di atas tadi bercerita tentang apa isinya? Yo, puisi di atas itu bercerita tentang apa di sini? Yo, puisi tadi tentang perang. Berarti jawaban yang lebih tepat yang mana untuk nomor 10? Jawaban yang lebih tepat. Yang A. Kita cek ya, betul nggak jawabannya? Nah, puisi ini bercerita tentang seorang pejuang yang gugur di medan perang. Seorang pejuang yang gugur di medan perang. Ia tertembak kedua tangannya dan memeluk senapan. Berarti yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat yang mana? Yang D. Yang D yang lebih tepat. Kematian seorang pejuang karena tertembak di medan perang. Tadi kan polisi sudah bilang toh. Nah, di situ ada seorang pejuang yang gugur di medan perang. Ia tertembak kedua tangannya dan memeluk senapan. Berarti kematian seorang pejuang di situ ya, jelas tidak? Jelas. Kita dengar suara saya? Dengar.
Oh ya, oke. Lanjut ya. Putus-putus. Gimana? Putus-putus suara saya. Oke, lanjut. Dia Kak putus-putus. Agak putus-putus ya. Oke, kita lihat di sini ya. Perhatikan kutipan syair berikut. Pertama mula pungguk merindu. Ini adalah syair ya. Berbunyilah guru mendayu-dayu. Hatinya rawan bercampur pilu. Seperti diiris dengan sembilu. Pungguk bermada seraya merawan. Wahai bulan terbitlah tuan. Gundaku tidak berketahuan. Keluarlah bulan tercelah awan. Nah, di sini kita lihat dari penggalan puisi burung pungguk di atas. Itu berisi tentang apa? Yo. Berisi tentang apa? Syair burung pungguk. Syair burung pungguk ini berisi tentang apa? Syair burung pungguk ini Nomor berapa, Bu? Nomor 11. Nomor 11 di halaman buku kalian halaman 2728. 2728. 2728. Jelas? 2728 sudah? Sudah dibuka bukunya? Ya, Bu. Oke. Sekarang kita lihat isi penggalan puisi syair di atas apa itu? Kerinduan terhadap seseorang. Iya, betul. Kerinduan terhadap seseorang. Di sini adalah kerinduan yang diibaratkan dengan kata punggung merindukan. Bercerita tentang seseorang, kerinduan seseorang ya. Kerinduan seseorang yang merindukan, diibaratkan kata punggung merindukan bulan. Jelas ya, berarti jawabannya untuk nomornya nomor 11 ini adalah kerinduan terhadap seseorang. Berarti jawabannya adalah A ya. Jelas? Ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 12 di halaman 28. Perhatikan peta pikiran di bawah ini. Kalian lihat peta pikiran yang ada di halaman buku kalian halaman 28. Di situ perubahan ekosistem dibagi menjadi dua ya, ekosistem yang mengalami perubahan sepanjang waktu dan ada penyebab perubahan ekosistem. Nah, penyebab perubahan ekosistem itu dibagi menjadi dua, ada penyebab alami dan penyebab manusia. Nah, penyebab alami ada yang pertama adalah musim, yang kedua adalah bencana alam. Penyebab manusia itu adalah penebangan hutan, kemudian perburuan liar, tiga adalah pembangunan industri. Yang keempat adalah penggunaan bahan kimia. Nah, sekarang informasi yang terdapat pada peta pikiran di atas apa? Yang kalian dapat dari informasi yang terdapat pada peta pikiran di atas. Ada apa? Nomor 13. Yang di halaman nomor 12, maaf, nomor 12 yang ada di buku paket buku AKM kalian halaman 29. Informasi apa yang terdapat pada yang tadi ya? Ada apa saja? Ada apa? Sistem. Apa, Dita? Dita, dengar suara saya? Apa jawabannya? Untuk nomor 12. Jawaban 12 yang lebih tepat apa? Kalau yang tidak dijawab, mikrofonnya dimatikan ya. Kalau yang menjawab, mikrofonnya sudah dinyalakan. Nomor 12. Informasi apa yang dapat kalian dapat dari peta pikiran di atas? Yang dapat kalian terima dari peta pikiran di atas yang dapat kalian lihat? Informasi apa yang kalian lihat dari peta Penyebab perubahan Ya, betul. Penyebab perubahan ekosistem. Ya, di situ sejalan dengan perubahan waktu,
lingkungan selalu mengalami perubahan. Nah, penyebab perubahan ekosistem selain akibat dari peristiwa alam dan ulah manusia yang sengaja merusak lingkungan ya, untuk kepentingan pribadi. Kemudian penggunaan bahan kimia di lingkungan sekitar. Tanpa kita sadari, kita dapat merusak lingkungan dan ekosistemnya. Itu adalah informasi yang kita dapat. Kemudian berikutnya nomor 13. Ada sebuah pantun di situ ya. Sebuah pantun. Banyak kelelawar di dalam gua. Tidak sayangilah kedua orang tua agar hidup menjadi berkah. Kalau menurut kalian itu pantun apa ya? Itu pantun apa? Ada yang baik. sehat. Termasuk pantun apa? Sehat. Nasihat, betul. Pantun nasihat. Nah, di situ isi yang terkandung adalah apa? Isi yang terkandung dari pantun di atas itu apa? C. C. Kita harus, ya betul. Ya, yang betul, ya betul C ya. Kita harus menyayangi kedua orang tua agar hidup kita penuh dengan keberkahan. Betul. Sekarang yang ke-14, soal terakhir. Sekarang saya minta tolong untuk Beta membacakan. Nomor 14 paragrafnya coba Beta dibacakan, Beta. Beta dengan suara saya. Ya. Yang tidak membaca mikrofonnya tolong dimatikan. Ada suara anak kecil yang masuk. Ya. Nah, ada suara anak kecil yang masuk, kalian minta mikrofonnya. Oh, ya. Ya dibaca, Cita. Wabah flu burung membuat rugi para peternak ayam potong dan pedagang burung hias. Sudah seminggu ini tidak ada yang terjual, kata pedagang burung hias di Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pernyataan pedagang ini akhirnya tersiar juga ke pedagang unggas lainnya. Kini mereka pun mulai gelisah dan khawatir. Ya, dari pernyataan berikut, jawabannya yang ada di paragraf di atas kita bahas yang kecuali ya di sini yang tidak terdapat berarti. Sekarang kita lihat, mengapa peternak ayam potong dan pedagang burung bisa rugi? Ada enggak jawabannya di situ? Kenapa mereka bisa rugi? Kenapa mereka bisa rugi? Ada. Karena apa mereka bisa rugi? Ada. Iya, jawabannya wabah apa? Flu burung. Iya, karena adanya wabah flu burung. Sekarang soal yang kedua. Di mana letak Pasar Barito? Di mana letak Pasar Barito itu? Letak di mana? Iya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Betul. Sekarang yang ketiga, itu apa yang membuat rugi para peternak ayam potong dan pedagang ikan hias? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Wabah. Yaitu adalah Wabah flu burung. iya. Karena sudah seminggu tidak ada barang yang terjual. Ya berarti karena wabah flu burung ya. Oke. Yang D sekarang. Bagaimana pernyataan pedagang itu bisa tersiar ke pedagang-pedagang lain? Ada enggak jawaban di situ? Ada tidak? Tidak. Ya, berarti jawabannya yang betul yang mana? Yang D ya. Berarti pernyataan berikut yang jawabannya tidak ada di paragraf di atas kecuali yang D. Yaitu adalah bagaimana pernyataan pedagang itu bisa tersiar ke pedagang-pedagang lain. Jelas belum untuk AKM-nya pagi ini? Untuk membahas soal itu. Oke, berarti hari Senin kita akan membahas
halaman 30 ya, nomor 15 sampai halaman 34. Kita akan membahas nomor 15 sampai 20 hari Senin ya. Berarti dari 30 sampai 34 akan kita bahas. Jelas belum tugasnya AKM-nya? Ya, kita akan membahas AKM dari halaman 30 sampai 34. Tidak ada pertanyaan untuk AKM hari ini? Tidak. Sekarang saya ada pertanyaan enggak untuk tugas tema hari ini? Untuk tes hari ini? Tema, untuk tes tema paket 2, apa tema 2 ada pertanyaan tidak? Tidak. Yakin? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Tidak. Yang seperti ini tidak ada yang ditanyakan? Ya, ini sudah jelas semua. Di sini aturan kita sebagai warga negara. Yang kedua, kewajiban kita terhadap kerja bakti di lingkungan kita ya. Terus yang ketiga, beribadat waktu sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian ini salah satu bentuk rasa hak, kewajiban atau tanggung jawab. Kemudian yang kelima ini adalah sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Yang keenam apa itu untuk menanyakan lokasi kita menggunakan kata tanya apa. Nah, di sini sudah jelas. Kemudian yang ketujuh itu adalah alasan. Alasan berarti kita menggunakan kata tanya apa. Yang kedelapan ini adalah untuk melengkapi kalimat yang belum, kalimat rumpang ya, yang kalimat belum lengkap. Nah, dilengkapi. Kemudian kata mengapa itu menggunakan kata tanya untuk menanyakan apa, di situ sudah jelas. Kemudian nomor 10 adalah kalimat tanya apa di dalam bacaan ini, nomor 10. Kemudian 11 adalah trakea, yang menggunakan pernafasan trakea, sudah jelas di sini yang menggunakan hewan yang menggunakan alat pernafasan trakea, jelas? Jelas. Kemudian fungsi kantong udara. Di sini ada fungsi kantong udara. Kemudian fungsi bulu hidung. Kemudian tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di mana? Kemudian ada infeksi diklokus atau pneumonia. Itu menyebabkan penyakit apa? Nah, jelas ya di sini ya. Oke, nomor 16. Memakai seragam dengan rapi itu termasuk hak atau kewajiban. Kemudian mendapatkan kasih sayang itu hak atau kewajiban. Kemudian ini menggunakan kata tanya apa yang untuk menanyakan sesuatu atau alasan. Kemudian untuk melengkapi kalimat titik-titik di bawah ini. Jelas belum? Untuk paket 1 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Yang paket 2. Yang paket 2 adalah jenis peternakan, dulu sudah saya jelaskan. Peternakan kecil atau peternakan besar atau unggas. Masih ingat enggak ini yang jenis-jenis peternakan itu? Kemudian usaha ekonomi di bidang jasa itu ada apa saja? Ketiga, hasil perikanan darat, contohnya apa saja yang kalian tahu? Oke, dari paket 2 ada yang mau ditanyakan? Paket 1 dan 2? Tidak, yakin? Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu. Yakin tidak ada? Ya, oke, kita foto bersama, tolong videonya ditampilkan semuanya. Kameranya tolong dinyalakan semuanya. Abel, Arjuna, Ian. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3,
Oke, saya kirim di grup ya. Ini yang ikut hari ini kelompoknya sedikit. Yang ikut hari ini ternyata sedikit ya, tidak seperti biasanya. Ya loh. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan belum untuk kegiatan pada siang hari ini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Kita Zoom lagi hari Senin ya. Hari Senin kita mulai 9:30. Hari Senin kita Zoom-nya 9:30. Ya. Oke, kita mulai kegiatan, mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Saya minta tolong nomor absen 11 ditambah 9. Nomor absen 20 siapa? Gisel ya? Minta tolong Gisel untuk pimpin doa. Gisel, dengar saya? Oke, Gisel tidak menjawab. Saya pimpin doa dengan sikap doa yang baik. Kita berdoa dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua sehingga kami bisa menyelesaikan Zoom pada siang hari ini. Semoga yang kami terima, kami peroleh materi hari ini bisa kami manfaatkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan berkatilah aktivitas kami di siang hari hingga malam nanti. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita foto lagi. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup lagi. Kita akhiri untuk kegiatan Zoom pada siang hari ini. Jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan ya. Tugas PTS hari ini tetap dikerjakan dan jangan lupa hari Selasa adalah mengumpulkan tugas PTS hari ini dan besok ya. Hari Senin kita ketemu lagi untuk PTS. Kita hari Senin ketemu 9:30 ya di Zoom ya. Oke anak-anak. Oke. Kita akhiri kegiatan pada siang hari siang hari ini. Selesai hari Selasa nanti kalian masih PTS pakai Google Form. Hari Selasa kalian masih PTS pakai Google Form dari Bu Regina. Jelas? Oke, kita akhiri. Ya, kita akhiri sampai selamat siang. Sampai berjumpa hari Senin ya. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dadah.